Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan dalam menjalani kehidupan ini. Dan untuk teman-teman kita yang sedang mendapat ujian menjalani sakit, semoga segera diangkat penyakitnya dan dipermudah urusan dalam usaha untuk mencari kesembuhan. Amin. Untuk teman-teman muslim, teman-teman pasien cuci darah yang muslim, khususnya sebentar lagi beberapa hari mendatang kita akan memasuki bulan Ramadan atau bulan puasa, yang tentunya bulan ini sangat kita nanti-nantikan karena pada bulan puasa itu terdapat banyak keistimewaan, di mana semua amal kebaikan yang kita kerjakan selama bulan puasa atau bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk teman-teman muslim yang jadi pasien cuci darah, tentunya juga tidak mau ketinggalan untuk mengisi bulan Ramadan ini, seperti halnya puasa yang diwajibkan dan amalan-amalan lain yang bisa kita lakukan selain berpuasa, seperti membaca tadarus Al-Quran, memberi sedekah, infak, sholat taraweh, dan amal-amal kebaikan yang lain. Pada kesempatan ini saya ingin membacakan beberapa nukilan, yaitu mengenai hukum berpuasa bagi pasien yang menjalani cuci darah. Jadi di sini kita baca dari Lajnah Daimah atau Komite Tetap untuk Fatwa dan Penelitian Ilmiah ketika ditanya apakah cuci darah bisa membatalkan puasa. Lajnah Ad-Daimah Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhut Al-Ilmiah wal Ifta, yaitu komite tetap untuk riset ilmiah dan pusat fatwa di Arab Saudi. Komite ini memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan dalam hukum Islam dan melakukan riset untuk Hay'ah Kibarul Ulama yang menasihati raja dalam urusan agama. Selanjutnya, tujuan didirikannya komite ini adalah untuk melakukan riset ilmiah sebagai bahan pembahasan Hay'ah Kibarul Ulama dan mengeluarkan fatwa terkait isu-isu yang ada. Masyarakat dapat meminta fatwa kepada komite ini terkait berbagai macam permasalahan seputar fikih Islam, hadis, akidah, masalah kontemporer, dan lainnya. Oke, jadi kita kembali ke pertanyaan pembahasan, yaitu apakah cuci darah bisa membatalkan puasa. Dari pertanyaan ini, Lajnah Daimah memberikan dua keterangan. Yang pertama yaitu Lajnah Daimah memberikan kesimpulan dari keterangan tim medis tentang proses cuci darah, yang intinya proses cuci darah itu intinya mengeluarkan darah dari pasien, kemudian dimasukkan ke dalam suatu alat agar dilakukan perawatan tertentu, kemudian dikembalikan ke tubuh pasien. Dalam proses ini zat kimia dan mineral tertentu ditambahkan ke dalam darah tersebut seperti kadar gula, ion tubuh, atau yang lainnya. Kemudian keterangan yang kedua adalah setelah Lajnah Daimah melakukan pengkajian tentang sistem kerja cuci darah melalui beberapa informasi dari beberapa pakar kedokteran, maka mereka memutuskan bahwa cuci darah itu membatalkan puasa. Kemudian kita nukil lagi atau kita baca juga dari pendapat dari ulama yang lain secara individu, yaitu dari Syekh Ibnu Utsaimin. Ketika ditanya tentang hukum berpuasa bagi pasien cuci darah, maka beliau menjawab, jadi Syekh Utsaimin ini ditanya bagaimana hukumnya orang yang berpuasa pada saat dilakukan cuci darah. Maka beliau menjawab yang intinya bahwa beliau mengkhawatirkan proses pencucian ini dicampur dengan beberapa nutrisi mineral, seperti yang juga disampaikan oleh Lajnah Daimah.
yang di atas tadi, sehingga menggantikan makan dan minum. Jadi nutrisi yang ditambahkan, dicampurkan pada saat pencucian itu bisa menggantikan makan dan minum. Jika keadaannya demikian, statusnya membatalkan puasa. Jadi ketika proses dilakukan cuci darah itu kadang kita ditambahkan di situ seperti air infus, larutan infus, atau larutan vitamin yang lain, suntikan vitamin, atau juga bisa gula. Kalau kita dalam keadaan sedikit nyetrum akan kita ditambahkan gula. Maka dari keterangan ini, jika keadaannya demikian, statusnya membatalkan puasa. Jadi jika memang ditambahkan zat-zat seperti zat-zat seperti itu, maka status puasanya batal. Oleh karena itu, jika ada orang yang mendapatkan ujian dari penyakit ini seperti cuci darah sepanjang hidupnya, maka dia tergolong orang yang sakit. Jadi cuci darah itu kan memang seumur hidup ya, sepanjang hidupnya, sepanjang sisa hidupnya, maka dia dihukumnya sebagai orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, sehingga dia boleh untuk membayar fidyah. Jadi karena puasanya batal, maka dia bisa mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Kemudian beliau Syekh Ibnu Utsaimin melanjutkan, akan tetapi melanjutkan keterangannya, akan tetapi jika campuran yang disisipkan ke dalam darah pasien ketika proses dialisis atau cuci darah itu bukan nutrisi bagi tubuh, namun hanya sebatas membersihkan cuci darah, maka hal ini tidak membatalkan puasanya. Jadi ketika proses cuci darah itu memang ada yang ditambahkan, tapi ada juga yang tidak. Jadi dia cuma murni dicuci saja. Jadi zat yang digunakan itu hanya air saja untuk mencuci. Maka hal ini tidak membatalkan puasa. Sehingga seseorang boleh mengambil tindakan medis atau tidak membatalkan puasanya, walaupun dia sedang melakukan tindakan cuci darah. Akan tetapi untuk persoalan ini, dia menambahkan, akan tetapi persoalan ini semacam ini perlu ditanyakan atau dikonsultasikan ke dokter dulu. Jadi walaupun puasanya tidak batal, tapi ketika dia menjalankan puasa, dia mestinya ya harus konsultasi kepada dokter dulu mengenai bagaimana kalau dia melakukan puasa pada saat cuci darah itu, apakah dia bisa membahayakan dirinya terkait daya tahan tubuhnya ya, terkait dengan kekuatan tubuhnya dalam menjalani puasa pada saat dia menjalani cuci darah. Dinukil dari buku Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin bab 20 halaman 113. Kemudian ada kesimpulan lagi juga dari Syekh Al-Munajjid yang menyimpulkan bahwa pasien yang melakukan cuci darah puasanya batal pada hari saat dia melakukan cuci darahnya. Jika masih memungkinkan untuk qadha, maka dia wajib qadha. Jadi pada hari lain selain bulan Ramadan dia bisa mengganti puasanya. Namun jika tidak memungkinkan untuk mengqadha, maka statusnya sebagai orang tua yang tidak mampu berpuasa. Jadi statusnya bisa disamakan dengan orang tua atau lansia yang sudah tidak mampu menjalankan puasa. Dia boleh tidak puasa ketika proses cuci darah, ketika hari proses cuci darah itu, dan diganti dengan membayar fidyah. Sumbernya kita bacakan juga, ini dari www.islamqo.com, diterjemahkan oleh Ustadz Aminur Bait, Dewan Pembina Konsultasi Syariah. Artikel dari www.konsultasi syariah. Dari beberapa pendapat dari beberapa ulama tadi dapat kita simpulkan, yang pertama adalah prinsipnya. Pada prinsipnya kita sebagai pasien cuci darah itu memang mendapatkan keringanan atau rukhsah
untuk tidak menjalankan puasa pada saat cuci darah ataupun pada hari-hari selain cuci darah, karena memang kondisi pasien cuci darah itu keadaannya berbeda-beda ya, beda-beda. Ada yang kondisinya bagus, ada yang kondisinya juga tidak begitu bagus kan, tapi dia bisa mengganti pada hari lain, atau jika tidak mungkin mengganti maka dia bisa membayar fidyah. Sedangkan untuk aturan membayar fidyah nanti mungkin akan kita sampaikan pada video yang lain ya, setelah ini. Mungkin itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selalu diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah, kita selalu diberi semangat untuk menjalani ibadah, dan semoga kita selalu sehat, dan tentu saja kita tetap berdoa untuk mendapatkan kesembuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.